Kawasan Asia Tenggara bukan sekedar penerima Islam. Ia adalah laboratorium peradaban Islam yang khas, di mana Islam berinteraksi dengan kekayaan lokal, tradisi maritim, perdagangan, dan pluralitas budaya. Hasilnya, munculnya corak Islam yang berbeda dari Timur Tengah, tetapi tetap dalam bingkai akidah dan syariat. Perjalanan dakwah dalam 3 abad terakhir, yakni abad ke-18 sampai abad ke-21, menampilkan transformasi besar dari dakwah tradisional lewat pesantren dan surau, reformisme intelektual, pembentukan organisasi modern, hingga dakwah digital lintas negara. Sebelum abad ke-18, Islam sudah cukup lama hadir di Asia Tenggara melalui perdagangan, perkawinan, dan interaksi maritim antar pedagang dari Arab, Persia, India dengan penduduk lokal. Meski begitu, sejak abad ke-18, banyak wilayah mulai berada di bawah tekanan kolonial, baik oleh Eropa maupun kerajaan lokal yang membawa tantangan bagi umat Muslim. Dalam situasi ini, dakwah lebih banyak dijalankan oleh lembaga tradisional, seperti pesantren, pondok, surau, halaqah di masjid menjadi pusat pendidikan agama, transfer ilmu fikih, tafsir, tasawuf, serta adab spiritual. Melalui lembaga-lembaga ini, Islam hidup dalam bentuk lokal. Akulturasi antara Islam dan budaya Nusantara menjembatani antara ajaran universal dan tradisi lokal. Model dakwah ini menegaskan bahwa Islam di Asia Tenggara tidak datang dengan paksa, tetapi melalui dialog budaya dan adaptasi, membentuk identitas Muslim yang khas, inklusif, dan fleksibel. Pada akhir abad ke-19, terjadi perubahan besar. Muncul gerakan pembaharuan reformisme Islam di antara umat Muslim Asia Tenggara. Penyebabnya antara lain kontak gagasan keagamaan lewat jaringan ulama, hasil perjalanan menuntut ilmu ke Mekah dengan dunia Islam global. Menurut studi Azumardi Ajra, jaringan ulama antara Asia Tenggara dan Timur Tengah memainkan peran penting. Mereka bukan hanya menyampaikan ritual, tapi penyampaian gagasan intelektual, ijtihad, dan reformasi dalam pemikiran Islam. Beberapa tokoh dan gerakan penting muncul. Ulama Nusantara yang belajar di Timur Tengah membawa ide modernisme, pemurnian ajaran, dan penekanan pada kitab suci dan hadis secara lebih tekstual. Upaya mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih terstruktur melahirkan madrasah modern, bukan sekedar pesantren tradisional. Ini sebagai respon terhadap dominasi sistem pendidikan kolonial. Munculnya kesadaran untuk mengembalikan Islam ke ajarannya, mengurangi praktek sinkretisme atau akulturasi berlebihan agar Islam tidak kehilangan jati diri. Transformasi spiritual dan intelektual bukan sekedar ritual, tetapi pemikiran, pemahaman, dan kehidupan keagamaan yang lebih sistematis dan rasional. Gerakan ini membuka jalan bagi dakwah aktivitas keagamaan yang lebih modern, terstruktur, dan responsif terhadap tantangan zaman. Organisasi seperti Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 muncul dengan visi tajdid pembaharuan Islam, pendidikan modern, dan pelayanan sosial. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 1926 muncul sebagai representasi Islam tradisional, Ahlussunnah wal Jamaah, mempertahankan tradisi pesantren sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada juga organisasi dan gerakan reformasi atau moderatis lainnya untuk memperkaya pluralitas dakwah Islam di Indonesia. Dengan adanya organisasi ini, dakwah jadi lebih masif, sistematis, dan terstruktur. Dakwah tak cuma oleh ulama, individu, tapi lewat jaringan yang luas. Di luar Indonesia, Islam dan dakwah berkembang melalui institusi negara, komunitas muslim, dan madrasah untuk menyesuaikan dengan konteks nasional masing-masing. Hal ini memperlihatkan bahwa dakwah Islam di Asia Tenggara tidak monolit, melainkan beragam dalam metode dan ekspresi. Peradaban Islam di Asia Tenggara semakin matang. Pendidikan Islam berkembang dari surau atau pesantren ke madrasah, kemudian ke perguruan tinggi Islam dan lembaga keilmuan modern. Ini memungkinkan umat Islam Asia Tenggara untuk berinteraksi dengan dunia modern sambil tetap menjaga identitas Islam mereka.
Media digital seperti internet, media sosial, video, podcast, dan webinar telah mengubah wajah dakwah. Tidak lagi terbatas ruang dan waktu, dakwah bisa dari mana saja dan disaksikan oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan penyebaran gagasan Islam moderat, aswaja, dan rahmatan lil alamin lebih luas, termasuk lintas negara Asia Tenggara. Arab sampai Nusantara dulu lewat jalur ulama, kini lewat jalur digital, pertukaran ilmu, diskusi lintas negara, kolaborasi lembaga Islam, penyebaran literatur, kajian bersama, studi menunjukkan bahwa Islam Nusantara, pemahaman Islam khas Asia Tenggara, kini mendapat tempat penting dalam identitas Muslim kawasan ini. Asia Tenggara menunjukkan bahwa Islam bisa menyesuaikan dengan budaya lokal tanpa kehilangan inti ajarannya, menghasilkan corak Islam Nusantara atau Islam Asia Tenggara yang khas. Perjalanan reformasi abad ke-19 sampai abad ke-20 menunjukkan pentingnya ijtihad dan pemikiran ulang agar Islam tetap relevan di zaman modern. Pendidikan Islam dari pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi adalah pilar pembinaan spiritual, intelektual, dan sosial. Dakwah modern tidak hanya berbicara soal ritual, tetapi juga peradaban, moral, dan kemajuan umat. Di abad ke-21 ini, dakwah berevolusi lebih cepat, lebih luas, lebih inklusif, yang memungkinkan dialog lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas bahasa. Sahabat, ketika kita menengok sejarah dakwah di Asia Tenggara, dari serau kecil di desa hingga video kajian yang bisa kita saksikan lewat layar ponsel, kita menyaksikan perjalanan panjang umat dalam memaknai Islam, menyesuaikan zaman tanpa melepas jati diri. Inilah kekuatan Islam di Asia Tenggara, fleksibel, adaptif, inklusif, namun tetap kokoh. Semoga kita bisa melanjutkan jejak itu, memperdalam ilmu, merawat tradisi, menyambut masa depan dengan iman dan nalar.